warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Yayu. Selamat siang Bu Neneng. Pak Sofian, selamat siang. Selamat siang, Bu Neneng dan Bu Ayu. Selamat siang Pak Baik. Apa kabar Sofyan. Bu Yayu dan Pak Sofian? Alhamdulillah Kabarnya? baik. Alhamdulillah pada siang hari ini luar biasa sekali bisa bertemu dengan Bu Neneng dan Bu Ya. Iya. Baik. Sesuai rencana kita ya, hari ini saya akan mengobservasi jalannya atau proses coaching dari coaching yang akan dilaksanakan oleh Bu Yayu, yaitu Bu Yayu sebagai coachnya dan Pak Sofian sebagai coachingnya ya. Iya, Baik, sudah siap ya Pak Sofian di coaching sama Bu Yayu? Siap. Ya, siap Bu ya Pak Yayu sudah Sofyan, siap insya ya. Allah. Ya, Insya Allah siap. alhamdulillah. Bu Yayu, apakah sudah tahu tentang rubrik penilaian percakapan coaching yang akan kita laksanakan dalam observasi Sudah, ini? sudah Bu Neneng. Baik, kalau boleh tahu atau mungkin bisa disampaikan kembali apa saja. Yang pertamanya yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Iya, baik. Itu yang akan saya observasi ya, Bu Yayu. Iya. Kemudian eh, dari coaching ini, kompetensi apa yang ingin, kompetensi coaching apa yang ingin Bu Yayu kembangkan ya? Yang ingin saya kembangkan yaitu dalam pertanyaan berbobot. Itu sudah spesifik ya dalam pertanyaan berbobot. Baik, Bu Iya. Yayu. Dari yang sudah Bu Yayu pernah laksanakan, eh, berapa kalau misalnya saya boleh kasih skala dari skala 1 sampai 4, pertanyaan berbobot yang bisa Bu Yayu sampaikan ada di nomor berapa? Di angka berapa? Yang kedua, Di angka 2. Spesifiknya Bu Yayu ingin meningkatkan sampai ke skala berapa Bu Yayu? saya ingin meningkatkan ke skala 3 atau enggak 4. Oh iya, 3 mudah-mudahan sampai bisa ya. 4. Biar lebih baik lagi, Bu. Ya, baik. Kemudian Bu Yayu dari coaching yang hari ini akan dilaksanakan, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan tadi ya, pertanyaan berbobot yang ingin dikembangkan itu, inginnya Bu Yayu tujuannya itu maksudnya indikator ketercapaiannya sampai mana? Indikator ketercapaian saya yaitu bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan sesuai informasi yang saya dengar. Oke, baik Bu Yayu. Baik Bu Yayu, Pak Sofian sudah siap ya diobservasi dan di coaching. Ini di coaching oleh Bu Yayu ya. Baik, silakan Bu Yayu untuk melaksanakan coaching. Baik, terima kasih Bu Neneng. Sama-sama. Assalamualaikum Pak Sofyan. Selamat siang. Pak Sofian, mic-nya Pak Sofian. Ini lagi ya. Ada halo? Ya, ya halo ada. Assalamualaikum Pak Sofyan. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kembali. Bagaimana kabarnya Pak Sofyan siang hari ini? Alhamdulillah pada siang hari ini kabarnya baik. Hanya saya ada sesuatu hal yang perlu dipikirkan ini. Sedang memikirkan apa Pak Sofyan? Iya terlihat oleh saya juga Pak Sofyan yang biasanya ceria hari ini siang ini terlihat agak murung. Kalau boleh tahu ada apa ya Pak? Kenapa? Boleh Bu Neng duduk dulu sebentar di sini. Kalau misalkan berdiri kayaknya kurang obrolannya kurang ini gitu, kurang pas gitu. Boleh dimasuk ke ruangan dulu sebentar. Ya terima kasih Pak Sofyan. Ya. Baiklah. Begini Bu Neng Ayu, saya ini ada suatu permasalahan di kelas.
dari sekian siswa itu ada beberapa siswa yang kiranya tidak bisa membaca lancar, sekitar 5 anak. Makanya lagi saya pikirkan bagaimana gitu untuk mencari solusinya, Bu Neng. Oh, jadi Pak Sopyan ingin membicarakan permasalahan di kelas Pak Sopyan yang murid Pak Sopyan yang belum bisa lancar membaca ya? Betul sekali, Bu Neng. Mudah-mudahan Bu Neng Ayu bisa membantu saya dalam permasalahan ini. Iya, kita cari solusinya bersama-sama ya Pak Sopyan. Nah, apa yang ingin Pak Sopyan dapatkan dari percakapan kita siang ini? Pada siang ini, percakapannya mudah-mudahan dalam percakapan ini saya mendapatkan hasil yang memuaskan dan hasil yang baik bagi siswa yang kurang membacanya kurang lancar. Oh, jadi berdasarkan permasalahan Pak Sopyan ingin mendapatkan solusi terbaik ya dari Betul, permasalahan Pak Sopyan di kelas mengenai murid Pak Sopyan yang belum bisa lancar membaca. betul. Iya. Nah, menurut Pak Sopyan, apa yang menyebabkan murid Pak Sopyan belum bisa lancar membaca? Setelah saya lihat dari hari demi hari, anak ini malas dalam membaca itu. Sedangkan dari siswa lain itu banyak yang sudah bisa membaca aktif. Sedangkan yang 5 ini saya perhatikan itu kurang kurang aktif gitu. Tapi belum tahu dari tidak aktifnya ini apa yang ada permasalahan di dalam diri dan keluarganya. Oh, seperti itu. Nah, kalau Ya, boleh tahu, untuk murid yang sudah bisa membaca, Pak Sopyan memberikan penilaian berapa dari skala 1 sampai 10? kalau untuk murid yang sudah bisa membaca lancar itu saya nilai sekitar 8 sampai 10 sampai 9, mohon maaf. Dari 8 sampai 9. Sedangkan yang belum bisa membaca lancar, saya kasih penilaian antara 5 sampai ke 6. Oh, seperti itu ya, Pak. Baiklah. Pak Sopyan, ada ide atau gagasan gagasan lain agar murid Pak Sopyan bisa lancar membaca? Ada sesuatu di benak saya, rencana saya atau gagasan saya itu ingin menerapkan kepada siswa itu untuk pembiasaan membaca sebelum memulai pembelajaran. Kita siapkan buku teksnya dan kita siapkan pojok bacanya, tetapi khusus untuk yang belum bisa membaca lancar. Hmm, ada pembiasaan ya, Pak ya, sebelum belajar ya. Betul. Nah, apakah ada kendala yang Pak Sopyan temukan dalam usaha Pak Sopyan agar murid bisa lancar membaca? Kendala yang saya hadapi itu, anak ini betul-betul tidak ada keinginan untuk membaca. Karena dari segi kemalasannya itu, jadi malesnya kadang tidak aktifnya mungkin mungkin dari kelas bawahnya itu apa ya belum belum bisa melihat eh, huruf gitu. Tapi mudah-mudahan saya tetap berusaha agar mereka itu bisa membaca dengan lancar. Kurang semangat karena Kurang belum tahu, semangat. tahu huruf juga ya, Pak ya, dari Betul, kelas bawahnya. dari Belum kelas hafal awalnya. huruf ya. Nah, bagaimana solusinya agar murid tersebut bisa membaca, Pak Sopyan? Solusinya, saya sebelum melakukan kegiatan kegiatan pengayaan atau
mengulang lagi gitu ya, mengulang anak itu membaca, saya terlebih dahulu persiapan untuk mendatangi ke rumahnya bersilaturahmi dengan kedua orang tuanya. Mudah-mudahan di sana ketemu solusinya apa kelemahan yang diperoleh oleh anak itu atau yang disebabkan oleh anak itu tidak sampai saat ini tidak bisa membaca dengan lancar. Sedangkan di kelas 5 itu merupakan ya kelas tinggi gitu. Maka saya nanti ada rencana ke depan itu untuk bersilaturahmi dengan kedua orang tuanya. Oh, seperti itu ya. Jadi menghubungi orang tuanya ya Pak Sopyan. Betul, Bu Neng. Nah, apa rencana Pak Sopyan agar murid Pak Sopyan bisa lancar membaca dengan cepat? Rencananya ada beberapa rencana yang saya sudah siapkan. Yang pertama itu nanti saya bawa ke perpustakaan yang ada di sekolah saya yang sudah dipersiapkan. Nanti saya kasih buku teks bacaan yang perlu mereka baca. Jadi setiap hari itu nanti sebelum habis selesai istirahat gitu, nanti saya bawa ke perpustakaan dengan 5 siswa itu supaya mereka itu benar-benar terlatih untuk semangat membaca. Oh, jadi diprioritaskan ya Pak ya, yang 5 anak yang Diprioritaskan. belum bisa membaca itu. Baiklah. Nah, selanjutnya apakah yang menjadi prioritas Pak Sopyan? Prioritas bagi saya itu anak itu harus betul-betul dan harus terus-menerus membaca dengan lancar, membaca buku teks supaya hasilnya membaca dengan lancarnya lebih lancar lagi. Bagus sekali ya Pak Sopyan rencananya ya, prioritasnya juga. Iya. Apa Supaya strategi yang Pak Sopyan lakukan agar Pak murid Pak Sopyan itu bisa lancar membacanya? begini, Bu Neng, strategi yang akan saya lakukan dengan terus-menerus membimbing dan menuntun siswa tersebut agar rajin membaca dengan diberikan buku teks bacaan yang sudah saya persiapkan di ruangan kelas. Oh, jadi anaknya terus dituntun, dibimbing ya Pak ya untuk rajin membaca seperti itu ya Pak. Iya, supaya Iya. mereka itu tadi supaya semangat lah gitu, supaya semangat dulu. Dan mudah-mudahan dengan kesemangatannya itu mereka bisa lebih semangat lagi. Amin ya Pak ya. Iya, Nah, kira-kira butuh waktu berapa lama agar muridnya bisa membaca Pak Sopyan, bisa lancar membaca? untuk waktu yang dibutuhkan itu tidak bisa ditentukan. Yang penting murid tersebut bisa membaca dengan lancar. Seperti itu. Oh, baiklah. Apa yang menjadi komitmen Pak Sopyan agar murid-murid Pak Sopyan bisa membaca? Untuk komitmen, saya sepakati dengan murid yang tidak bisa membaca tersebut diberikan reward atau hadiah berupa hadiah agar mereka itu termotivasi dan lebih semangat lagi untuk selalu membaca dan membaca. Diberikan reward anaknya ya Pak ya, biar Iya. semangat. Biar semangat belajar membacanya. Mm. Iya, biar termotivasi anaknya ya. Baiklah. Dalam hal ini, adakah orang yang membantu Pak Sopyan? Kalau boleh tahu siapa saja? Sebetulnya ada yang membantu saya itu untuk bekerja sama,
termasuk di sekolah saya itu mungkin guru ya, guru atau rekan sejawat yang lebih dekat, terutama guru dalam bidang bahasa Indonesia, dalam pelajaran bahasa Indonesia. Mereka itu paham dalam segi eh, dalam segi apa ya membaca dengan huruf-huruf mereka itu bisa. Jadi saya intinya yaitu dengan rekan sejawat. Dengan rekan sejawat ya Pak ya, Iya, yang ada dengan di rekan sekolah sejawat. Bapak. Ada yang di sekolah saya gitu. Oh iya baiklah. Kira-kira apa rencana Pak Sopyan ke depannya kalau untuk jangka waktu 1 bulan? Untuk jangka 1 bulan ke depan, rencana saya setiap murid yang belum bisa membaca akan dibawa mengunjungi perpustakaan yang sudah disediakan oleh sekolah. Akan tetapi ada inisiatif saya juga sebagai seorang guru kelas akan membawa murid tersebut ke perpustakaan yang ada di daerah saya atau juga bisa saya bawa ke perpustakaan nasional supaya pembelajaran itu efektif, kreatif, mereka itu senang dengan cara seperti itu akhirnya mereka bisa dampaknya itu mau semangat untuk belajar membaca. Oh, iya, bagus sekali Pak Sopyan Terima rencananya. kasih. Iya ya, untuk anak-anaknya biar lebih semangat ya. Nah, baiklah Pak Sopyan, saya tunggu itu hasil dari rencana 1 bulan Pak Sopyan itu sampai ketemu bulan depan. Tolong dipersiapkan hasilnya ya. Ya, Bu Neng, saya ucapkan terima kasih atas dukungannya. Semoga dengan adanya coaching ini permasalahan dapat terselesaikan dan dapat hasil yang maksimal. Sehingga kesemangatan saya, raut wajah saya sekarang sudah berubah. Terasa senang ada yang membantu, yang mendukung saya dalam permasalahan di ruangan Amin. di ruangan saya ini. Amin. Oke. Nah, iya, perasaan Pak Sopian bagaimana setelah coaching dengan saya tadi? Bagaimana sekarang? Sudah bagaimana perasaannya sekarang? Perasaannya itu terasa menyenangkan. Jadi permasalahan ini setelah ada teman rekan sejawat yang membantu saya itu terasa tidak apa ya namanya itu tidak tidak ini lagi canggung gitu tuh, tidak merasa canggung. Ada solusi juga ya, Pak ya, setelah Ada kita solusi berbincang-bincang juga. ya. Iya, Ada solusi ada solusi. terbaik ya, Pak ya. Betul. Terima kasih Iya. Bu Yayu. Sekarang juga sudah terlihat wajah Pak Sopian tidak terlalu suram. Sudah cerah sekarang, sudah ceria. Alhamdulillah. Baiklah, terima kasih Pak Sopian ya atas waktunya. Saya tunggu nanti hasilnya 1 bulan ke depan. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Pak Sopian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, coachingnya mari kita beri apresiasi ya untuk coaching Pak Sofian dan Bu Yayu. Ah, ini sangat menarik. Baik, dari coaching yang telah dilaksanakan tadi, hasil observasi saya sebagai observer, saya melihat dari coachnya, yaitu dari Bu Yayunya, ini sudah masuk Bu Yayu, sudah baik sekali, sudah bagus, alur ceritanya sudah jalan ya dengan alami, lancar begitu mengalir begitu saja, alur ceritanya jelas, tujuannya, identifikasinya, rencana aksi sampai pada tanggung jawabnya juga sudah terlihat jelas. Kemudian tadi Bu Ayu ingin mengembangkan pada sisi eh, kompetensi dalam membuat pertanyaan berbobot. Nah, apakah menurut Bu Ayu sendiri yang sudah dilaksanakan Bu Ayu tadi, hasil dari percakapan Tirta tadi, sudah sesuai dengan kompetensi yang ingin Bu Yayu
capai gitu. Kalau menurut saya, alhamdulillah sudah sesuai Bu Neneng. Sesuai. Alhamdulillah, iya sudah terlihat sekali ya Bu Yayu, ya alhamdulillah. Karena menurut Bu Yayu kan tadi saya ingin menyampaikan, menanyakan, membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot, begitu ya Bu Yayu Ya. ya. Jadi menurut Bu Yayu tadi sudah ya, sudah terlaksana, alhamdulillah. Kemudian dari alurnya itu tadi betul sudah sesuai dengan alur Tirta. Pertanyaan yang disampaikan oleh Bu Yayu sendiri, menurut Bu Yayu, apakah sudah menggali potensi yang ada pada Koci? Menurut saya sudah Bu, sudah menggali. Ya, dan saya apresiasi sekali karena dalam menggali informasi sendiri dari apa yang saya dengar tadi, Bu Yayu ini spesifik ya. Alhamdulillah ini sudah pertanyaan berbobotnya sudah muncul sekali gitu, sehingga coachingnya Alhamdulillah. juga dengan mudah. Jadi mengarahkan coachingnya itu mendapat solusi dengan sendirinya. Nah, itu. Iya. Jadi proses coachingnya ini sudah sangat berhasil. Kemudian menurut Bu Yayu, dari apa yang sudah kita laksanakan, dari coaching yang sudah kita laksanakan, berdasarkan hasil melakukan coaching, menurut Bu Yayu, aspek dari coaching sendiri sudah muncul belum? Kesadaran, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, ya, pertanyaan berbobot, sudah ada ya, Bu Yayu? Alhamdulillah sudah ada ketiga aspek itu sudah ada Bu. Kesadaran penuh Alhamdulillah. iya, pertanyaan berbobot iya, mendengarkan aktif juga sudah. Ya, dan saya juga sudah melihat bahwa di sini coachingnya juga sangat santai gitu ya, bercerita, Alhamdulillah. Jadi Bu Yayunya juga melakukan coachingnya juga santai gitu. Jadi akhirnya ketemu solusi. Jadi pengarahan arahan alur tirta yang Bu Yayu laksanakan ini, hasilnya adalah membuat coachingnya menyadari bahwa solusinya ada pada diri coaching itu sendiri. Baik, Iya. dari coaching yang sudah kita laksanakan, Bu Yayu, adakah yang ingin Bu Yayu selanjutnya, untuk selanjutnya ingin dikembangkan lebih jauh lagi? Saya ingin mengembangkan yang pertama itu pertanyaan berbobotnya lebih menggali lagi menurut saya ya, lebih bagus lagi, lebih menggali koci lagi dan saya ingin mengembangkan tentang ini apa? Kesadaran penuh. Kehadiran penuhnya ya. Kehadiran penuh astagfirullah. Ya, Saya ingin mengembangkan kehadiran penuh. baik Bu Yayu. Bagaimana perasaannya Pak Sopyan sudah di coaching sama Bu Yayu? Alhamdulillah perasaannya sudah agak lega setelah di coaching sama Bu Yayu itu. Saya semakin semangat lagi dan Iya. semangat termotivasi. Oh, baik. Hmm. Mudah-mudahan hasil coaching ini bermanfaat bagi kita semua ya. Karena dari Amin. coaching ini semuanya pasti menambah, yang pertama mungkin komunikasi kita ya lebih baik lagi, Alhamdulillah. Dan semoga kedepannya kita bisa berkolaborasi lagi dengan untuk setiap pembelajaran dan dalam hal-hal yang positif. Terima kasih Bu Yayu dan Pak Sopian. Baik, itu hasil observasi dari saya. Ya. Sampai jumpa lagi. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.